Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Serba Serbi. Pada kesempatan kali ini Serba Serbi berkesempatan buat unboxing salah satu laptop dari Apple, yaitu MacBook Air yang versi M1. M1 itu adalah chip terbaru buatan si Apple yang emang lagi hits banget ya, yang baru aja di launching di tahun 2021 ini. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita unboxing produknya. Oke, jadi ini penampakan dari si MacBook Air-nya. Kardusnya didominasi warna putih dan ada gambar MacBook Air-nya dari samping yang kelihatan tipis, dan ini warna silver ya. Karena saya belinya warna silver, jadi di sininya juga warna silver. Nah, kebetulan si MacBook Air ini ada 3 warna. Ada rose gold itu gold ya, lebih ke gold keping-pingan. Terus ada space gray, abu-abu, dan ini yang saya beli kan warna silver ya. Jadi di sini juga warna silver. Kenapa saya pilih warna silver? Karena kebetulan rose gold udah pernah punya, dan si space gray ini harganya lebih mahal, 400.000 sekitar. Jadi buat apa lah ya, cuma warna doang, toh silver juga bagus, tapi saya harus nambah kocek lebih dalam 400.000. Jadi saya mutusin buat ambil yang warna silver aja gitu. Dan ini dari samping ya, ini dari sampingnya cuma ada tulisan MacBook Air doang, simple. Di atasnya cuma ada lambang Apple. Terus di bagian belakang, bagian atasnya ada tulisan 8 GB Unified Memory, ini buat memori RAM-nya. Terus 256 GB SSD. Nah, karena ini versi base modelnya, yaitu versi yang paling rendah dari Apple-nya, jadi ini yang versi 8 GB. Dan di versi sekarang MacBook Air yang paling terbaru yang udah pakai M1 chip, dia udah nggak keluarin lagi yang versi SSD-nya 128 GB. Jadi langsung ke 256. Oke, di bawahnya ada 13 inch MacBook Air with Apple M1 chip. Nah, ini Apple M1 chip ini yang bikin kenapa MacBook Air ini booming banget dari awal tahun 2021 kemarin ya. Karena si M1 chip ini kan prosesor buatan Apple sendiri, yang sebelumnya di versi sebelumnya itu dia masih pakai Intel. Nah, dan perubahannya sangat-sangat signifikan kalau saya lihat dari reviewers dan para YouTubers luar tuh. Oke, jadi kan kalau yang versi sebelumnya yang masih pakai Intel ya, MacBook Air ini masih pakai prosesor dual core. Nah, di sini ini kelihatan, di sini tadi ada kelihatan dia udah pakai prosesor 8 core ya, dan GPU-nya udah 7 core. Jadi ini peningkatannya emang pastinya harusnya ya lebih signifikan jauh ya. Karena di reviewers dan para YouTubers juga banyak yang head to headin ini sama MacBook Pro 16 inch yang harganya hampir 2 kali lipat dari MacBook Air ini, sekitar 30 jutaan lah. Tapi dia bisa bersaing secara kecepatan buat buka aplikasi, buat rendering video, dan hasilnya sangat-sangat bagus sih. Makanya ini kenapa booming, dan harganya pun lebih murah dari versi sebelumnya. Makanya saya mau nyobain apakah benar yang dikatakan para reviewers itu. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, jadi sebelumnya saya udah pernah punya. Oke, sebentar ya. Ini cara unboxingnya, kita tinggal kletek aja dari atas, nggak usah pakai pisau lagi. Jadi gampang ya. Sebelumnya saya udah pernah punya MacBook Air yang tahun 2019 yang warna rose gold itu, dan performanya cukup puas sih. Tapi kalau ada yang lebih puas dengan harga lebih murah ya kenapa enggak. Nah, makanya saya coba pindah daily driver ke ini. Oke, ini udah saya buka, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, susah juga ya. Bentar. Jadi MacBook Air ini
saya pakai buat keperluan kerjaan sehari-hari, buat ngoding pakai Android Studio dan Apple Xcode. Oke, sebentar. Oke, nah ini penampakannya di kardusnya, ini nggak ada apa-apanya ya. Terus ini langsung ke bagian laptopnya. Nah ini pertama kali dibuka, ini langsung diliatin si bagian laptopnya ya. Oke, ini tinggal kita tarik aja. Ini laptopnya kita tarik, kita taruh dulu di samping. Terus isinya di dalam kardusnya itu cuma ada ini kabel charging yang udah pakai USB Type C. Terus ini ada biasa kitab-kitab, ada kitab-kitab. Terus ini biasa nih nanti ada kitab-kitab juga sama ya. Ini ada chargernya. Dan ini kepala chargernya ya, masih pakai yang kepala 3 ini karena ini versi internasional ya, jadi ini masih belum nyesuaiin sama yang ada di Indonesia. Oke, ngomong-ngomong soal versi MacBook, banyak banget kan nih orang yang tanya, kita harusnya beli yang mana sih, yang versi iBox atau versi internasional, dan bedanya apa gitu kan. Nah, kalau versi iBox itu dia berarti iBox itu kan distributor resmi yang ada di Indonesia. Jadi mungkin harganya bakal lebih mahal ya, 500 sampai 1 juta. Tapi kalian bisa dapat keunggulan service center secara lebih mudah karena iBox kan ada di banyak mall-mall besar yang ada di Indonesia ya. Sedangkan kalau kan satu lagi ada versi internasional. Jadi versi internasional garansi internasional, jadi kalian harus bawa itu ke service center internasional. Mungkin biasanya kalau kalian beli nih di Tokopedia ya, itu ada 2 pilihan, mau beli yang versi iBox atau versi internasional gitu kan. Dan kalau iBox kalian dapat keuntungan, kalau ada apa-apa lebih gampang klaimnya ke iBox. Kalau garansi internasional biasanya si distributornya itu yang bantuin klaim service kalau kalian ada masalah gitu ya. Tapi sejauh ini sih produk Apple kan build quality-nya bagus juga ya, jadi jarang ya ada masalah gitu ya. Dan mudah-mudahan punya kalian juga nggak ada masalah sama produknya ya kalau produk baru. Oke, jadi ini penampakannya ya. Pertama ini si Apple-nya itu sendiri, terus si Apple MacBook sendiri, terus ini ada buku panduan, isinya ya buku panduan biasa sih, kitab-kitab gitu. Terus harusnya ada stiker, nah bener ada stikernya. Terus apa lagi? Udah sih nggak ada, ini kosong. Ini buku panduan, terus ini stiker ya. Kemarin saya beli warna rose gold, stikernya juga rose gold. Ini saya beli yang silver, stikernya juga silver. Dapat 2. Kita kesampingin dulu. Terus ini dapat charger yang udah Type C. Bagus ya, udah Type C, lebih gampang. Jadi ini bisa buat ngecas handphone juga, bisa buat laptop juga. Jadi saat kita pergi-pergi, kita cuma bawa satu charger ini aja sih, nggak masalah harusnya. Dan ini kepala chargernya, nanti ini harus pakai adapter lagi ya, karena ini masih kepala 3. Oke, dan ini unit laptopnya sendiri. Oke, kita buka aja. Ini masih diplastikin ya, masih diplastikin. Kita buka langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, dan ini unit laptopnya. Harusnya nanti saat dinyalain dia langsung nyala ya, bunyi biasanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, suaranya mantap.
Oke, langsung nyala. Kita copot aja kertas pelindung layarnya. Oke, di sini nanti ada setting-setting segala macam. Nanti kita skip aja ya. Oke. Oke, jadi ini tampilan awal dari MacBook-nya setelah saya setting dan install beberapa aplikasi ya. Oh iya, sebenarnya ini udah saya pakai beberapa hari dari pas pertama unboxing kemarin itu sih. Saya mau lihat aja impresi awalnya supaya saya di akhir video bisa ngasih kesimpulan apakah MacBook terbaru dari Apple ini worth it buat dibeli atau enggak gitu ya. Oke, pertama-tama kita bahas fisiknya dulu. Apakah ada perbedaan dari versi sebelumnya yang tahun 2020 dan 2019? Oke, langsung aja kita mulai dari sebelah kirinya. Di sebelah kiri masih sama seperti versi sebelumnya, yaitu masih pakai satu lubang audio jack ya. Sama, nggak ada perbedaan di versi sebelumnya. Terus di sebelah kanannya juga masih sama, cuma ada 2 buah port USB Type-C. Sebenarnya bukan USB Type-C sih, sebenarnya ini USB Thunderbolt. Si Apple mengklaimnya ini USB Thunderbolt. Jadi interface-nya mungkin sama ya, USB Type-C juga gitu ya. Cuma dari segi kecepatan ini portnya lebih kencang daripada USB Type-C biasa. Masih sama, jadi di bagian port nggak ada perbedaan dari MacBook versi sebelumnya ya, yang 2020 yang masih pakai chip dari Intel. Terus masuk ke bagian trackpad. Trackpad juga masih sama, lebarnya masih sama, fungsinya juga masih sama dari versi sebelumnya. Oke, yang jadi perbedaan mungkin di bagian keyboard ya. Yang di tahun sebelumnya masih pakai butterfly keyboard namanya, dan di tahun ini berbarengan dengan munculnya prosesor terbaru dari Apple ini, si M1, dia juga mengganti si keyboardnya ini menjadi Magic Keyboard yang sebelumnya udah pernah dipakai juga sama Apple. Oke, jadi perbedaannya ada di keyboard ya. Keyboardnya sekarang pakai Magic Keyboard. Terus dari segi layar juga nggak ada perbedaan. Dia juga udah pakai Retina display sama kayak yang di versi sebelumnya. Dan pertama kali kalian jalanin laptop ini juga dia udah dibekali dengan sistem operasi terbaru, yaitu macOS Big Sur. Bisa dilihat ya. Oke, kalau dari segi fisik sih itu aja ya. Terus kita masuk ke segi kesimpulan, karena saya udah pakai laptop ini udah beberapa lama ya. Jadi penggunaan saya sehari-hari itu buat ngoding, bikin aplikasi mobile ya, Android dan iOS. Kalau saya boleh kasih kesimpulan sih, mungkin si prosesor M1 ini kencang banget ya, jadi ngebut banget, beda banget sama MacBook yang sebelumnya saya pakai, yang masih pakai versi Intel ya. Saya pakai MacBook Air tahun 2019, terus juga saya pakai MacBook Pro yang 2015 yang masih Intel juga pastinya, terus pernah juga saya pakai MacBook Pro tahun 2018. Ya mungkin masih sama-sama yang base model, yang varian paling terendahnya, jadi yang RAM 8GB dan SSD-nya 256. Tapi kalau saya boleh kasih kesimpulan, si MacBook Air M1 ini kecepatannya mungkin bisa dibilang 3 kali lipat ya. Yang biasanya saya ngoding buka banyak aplikasi kayak Android Studio, buka banyak tab kan ya, karena biasanya sering buka project yang lain juga kan, nggak cuma project kerjaan doang gitu kan. Terus juga saya juga buka Google Chrome, banyak tab, itu biasanya agak-agak nge-lag, bahkan kadang-kadang nge-lag-nya juga parah juga gitu ya kalau lagi buka banyak project, buka aplikasi Xcode juga buat ngoding iOS-nya, dan itu lumayan berat. Kadang-kadang mesti saya restart juga si IDE Android Studio-nya. Tapi di M1 ini ya mungkin ada nge-lag ya sedikit ya, karena masih banyak yang belum support aplikasi natif si Apple Silicon M1-nya ini sendiri kan, karena ini kan masih awal ya, jadi banyak aplikasi yang masih belum support gitu kan, masih berjalan di atas Rosetta Stone sebagai converter aplikasinya gitu kan. Jadi mungkin kedepannya sih
pasti bakalan lebih bagus lagi, dan yang sekarang aja udah sangat stabil banget, dan menurut saya kecepatannya 3 kali lipat dari yang versi Intel sebelumnya ya. Jadi menurut saya laptop M1 ini recommended banget. Terserah kalian, kalau kalian punya budget, kalian bisa beli yang versi MacBook Pro-nya. Tapi menurut saya yang MacBook Air ini udah sangat-sangat cukup banget. Ditambah lagi dia udah nggak pakai kipas ya. Kalau MacBook Air yang 2019 dan 2020 kan masih pakai kipas. Jadi kalau buka aplikasi yang berat itu bunyi kipasnya tuh kenceng banget, dan kalau lagi meeting di ruangan yang sunyi senyap gitu, misalkan kipas kalian bunyi, itu pasti nggak enak banget didengar ya, karena kencang banget itu kan. Dan sekarang ini udah bebas kipas, nggak ada suara sama sekali. Buka banyak project, ada panas sih di laptop, cuma sedikit aja, sedikit doang, dan tanpa kipas, dan benar-benar kayak HP aja gitu, kayak handphone ya. Jadi nggak ada suaranya, dan menurut saya itu udah oke banget. Jadi kesimpulan saya, MacBook Air yang M1 ini sangat recommended banget buat dibeli di tahun 2021 ini. Oke, itu aja unboxing dan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.